Oke, silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini Hasan Madura akan berdialog dengan salah satu pendeta yang bernama Rema. Dalam dialog ini sungguh sangat menegangkan dan sangat seru menurut saya. Dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena teman-teman sahabat-sahabat semua telah mensubscribe channel ini, karena channel ini bergerak di bidang dakwah sebagai solusi bagaimana ketika menghadapi orang-orang yang bertanya kepada seorang yang muslim. Maka dalam video kali ini atau dalam channel ini semua isinya menanggapi tentang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang non-muslim. Dan juga saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua telah mensubscribe dan mendukung channel ini. Dukungan teman-teman mudah-mudahan Allah yang membalas dengan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran segala urusannya, dan dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Hanya doa saya untuk teman-teman yang sudi mensubscribe ini, mudah-mudahan doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau kita ikhlas berdoa, maka insya Allah doa kita akan terkabul. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan diskusi pada malam hari ini. Silakan. Pak Amir, silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya. Sesungguhnya Allah telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia dalam agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi akan menggelar sebuah diskusi interaktif tema yang kita harapkan diskusi pada malam hari ini bisa berjalan dengan komunikatif, solutif, edukatif, sehingga kita bisa menarik hikmah, bisa menarik simpulan, bisa memetik pelajaran, sehingga untuk bekal kita, bekal kehidupan keberagamaan kita, baik di dunia maupun setelah nanti kita menghadap Sang Pencipta, seperti itu. Tentunya diskusi pada malam hari ini kita berharap semua bisa berjalan dengan tertib, dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Maka dari itu saya berharap kepada kedua belah pihak narasumber untuk mematuhi alur rundown yang telah kami berikan bersama dengan undangan, dan kepada moderator juga mohon menjalankan acara sesuai dengan rundown yang ada, karena rundown adalah pegangan kita semua dalam berdiskusi alur dari diskusi yang dijalankan digelar di ISDN, seperti itu. Tanpa perlu panjang lebar, diskusi pada malam hari ini akan akan dibimbing oleh salah satu moderator kebanggaan ISDN, yaitu Teh Neti Anggraini, dan nanti akan sama-sama dengan Bang Yuda Tawakal juga, seorang moderator muda yang sangat hebat, luar biasa. Saya berharap bisa mengawal diskusi ini dengan lancar, dengan tertib, sehingga kita bisa menyimaknya dengan nyaman, dengan hati yang damai, dengan pikiran yang jernih, dan
akal yang sehat. Seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan room diskusi ini. Silahkan Teh Neti Anggreni. Terima kasih. Baik, terima kasih Akang Yogi yang sudah memberikan kesempatan melanjutkan rangkaian diskusi. Malam ini kembali saya bersama Akang Yuda akan membersamai sahabat-sahabat di Zoom diskusi lintas agama, dan malam ini kami dibantu oleh Akang Tamas sebagai pengelola timer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat sehat dan berkah untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Sang Khalik pemilik alam semesta, dan terima kasih kepada ISDN Media. Kembali malam ini kita dipertemukan, insya Allah, meskipun melalui pertemuan virtual ini tidak mengurangi rasa saling menghormati dan rasa saling menghargai di antara kita. ISDN kembali mengajak kita untuk berdiskusi dan menyimak diskusi yang sehat, tanpa hujat, santun, dan beradab serta dewasa. Dewasa dengan kerangka berpikir, yaitu yang mau menerima perbedaan setajam apapun selayaknya menjadi suatu perubahan dan pembelajaran baik untuk kita. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama diskusi antara Bapak Rema Logos dan juga Bapak Hasan Madura. Namun sebelumnya izinkan untuk mengingatkan bahwa diskusi ini diselenggarakan oleh ISDN Media dan disiarkan secara langsung di YouTube resmi ISDN Studio dan dilangsungkan kembali di Yai Haidar Aqua Channel serta Hasan Madura Channel. Untuk para netizen, berkenan kiranya untuk like dan subscribe serta dipersilahkan berkomentar dengan santun. Apabila ada kritik, saran, atau berminat untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN, bisa melalui call center +1 463 600 9009 dan mohon berkenan kiranya untuk simpan link Zoom ISDN ini karena banyak program-program yang sangat menarik dan menjadi ilmu untuk kita semua, yaitu ada program Iqra dan Tadarus, ada kajian Al-Quran, ada dialog mu'alaf juga, dan semuanya bisa diakses di link Zoom diskusi ini. Mohon maaf. Terima kasih kepada para partisipan dan juga sahabat-sahabat di live chat YouTube. Berkenan kiranya kita simak diskusi antara Bapak Rema Logos dan Bapak Hasan Madura. Selamat malam Bapak Rema. Selamat malam Bu, selamat malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Diskusi kita pada malam ini bertemakan, adakah indikasi ketuhanan pada diri Yesus? Gitu kiranya. Dan tema ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak narasumber. Saya yakin itu, dan saya ingin bertanya kembali, Bapak-bapak sudah menerima rundown dari acara ini, Bapak Rema? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti kita ikuti rundown yang ada ya, Bapak ya? Ya. Namun sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan bahwa diskusi ini akan berjalan 2,5 jam ke depan dengan teknis 5 sesi, 1,5 jam waktunya untuk narasumber berdiskusi bebas 2 arah, berdiskusi produktif 2 arah, lalu ada opening statement untuk masing-masing narasumber bertanya dan menjawab. Masing-masing narasumber sesi battle ada 20 menit, lalu berikutnya closing statement, tanya jawab antar partisipan dan narasumber. Untuk partisipan kita perkenankan untuk raise hand setelah closing statement. Ya, dengan begitu kami persilahkan kepada Bapak Hasan Madura untuk mengawali opening statement. Kami persilahkan.
Waktunya 5 menit dari sekarang. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan semua kru-kru dari SDN. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga kepada yang hadir di sini, selamat malam, dan kepada Bapak Rema, saya ucapkan salam kenal dari saya, Hasan Madura. Nah, tema sekarang ini sebenarnya saya dikasih tahu jam 8 tadi, dan kebetulan saya ada acara, pas ada jadwal, maka buru-buru saya pulang, dan pas sampai sini langsung masuk Zoom gitu lah. Nah, ternyata setelah saya lihat, ternyata ini ada perubahan tema gitu loh. Ya oke lah, saya siap gitu. Insya Allah ya Bapak ya. Temanya insya Allah, kalau tidak salah, adakah indikasi ketuhanan dalam diri Yesus? Begitu kan, benar kan? Betul Bapak. Iya ya. Kalau kita lihat tentang Tuhan itu, kalau dalam versi bahasa Arab itu merujuk kepada kalimat ilah. Kalimat ilah ini sebenarnya juga bermakna Tuhan gitu. Kalimat itu sendiri dinyatakan kepada berbagai objek, tidak hanya satu gitu, dan selalu disandarkan pada sesuatu yang diagungkan, biasanya seperti itu. Nah, kata ilah juga bisa dinisbatkan pada sesuatu yang bukan benar-benar Tuhan. Itu dalam bahasa Arabnya. Contoh misalkan gini, ketika ada orang meyakini misalkan sesuatu yang bukan Tuhan, menuhankan hawa nafsunya seperti itu, maka itu disebut juga ilah. Seperti itu. Tetapi di sini ilah bukan ilah yang benar, tetapi ilah yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana tergambar di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 43 kalau nggak salah ya. Di situ dijelaskan, saya nggak hafal ayatnya, cuman ingat sepotong. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, kalimat Tuhan di sini adalah menggunakan kalimat ilah gitu. Di sini membuktikan bahwa kalimat ilah bisa dinisbatkan kepada apa saja yang selain daripada Tuhan yang benar gitu. Jika ada kalimat ilah lain misalkan, itu diartikan Allah lain, jelas ini menyesatkan menurut saya, karena antara ilah dan Allah ini berbeda gitu. Nah, ketika ada kalimat ilah ini merujuk kepada Tuhan gitu loh, maknanya itu Tuhan. Maknanya itu Tuhan, bukan Allah. Ketika ada kalimat Allah lain, maka menurut saya ini penyesatan yang sangat jelas gitu. Dalam Islam ini adalah kalimat Tuhan itu adalah sesuatu yang diagungkan, bukan merujuk kepada Allah saja, tidak. Kalimat ilah ini sifatnya umum. Fir'aun bisa dikatakan ilah, juga hawa nafsu bisa dikatakan ilah kalau sesuatu itu diagungkan gitu. Juga siapapun bisa dikatakan ilah oleh manusia itu, karena sifat ilah ini, karena ilah itu sendiri sebenarnya sifatnya umum, tidak hanya pada satu konteks. Sama dengan kalimat Rob misalkan, kalimat Rob ini juga sifatnya umum gitu. Juga misalkan tuan rumah pun bisa dikategorikan sebagai Rob. Seperti misalkan ada contoh Robbul Bait. Nah, tuan rumah tidak bisa dikatakan ini tuhannya rumah, tidak bisa. Ini disebut dengan tuan rumah gitu. Nah, kalimat ilah dan Rob ini bisa dinisbatkan pada sesuatu yang bukan Tuhan gitu. Terima kasih, mungkin sampai di sini aja opening saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Iya. Terima kasih Bapak Hasan Madura sudah membuka diskusi dengan baik. Untuk berikutnya kami persilakan
kepada Bapak Rema untuk melakukan opening statement. Waktunya 5 menit dari sekarang, Bapak. Dipersilahkan. Ya, selamat malam buat semua rekan-rekan, sahabat saya di ISDN. Terima kasih buat undangannya untuk boleh kita berdiskusi tentang iman kita. Namun, saya harus sampaikan bahwa keberadaan saya di diskusi ini bukan mewakili kekristenan, tidak mewakili gereja, tetapi pribadi saya sendiri lewat pembelajaran saya tentang Injil yang ada tertulis di Bible atau istilah kita, kami itu Alkitab. Tadi saya mendengar tentang bagaimana open statement dari sahabat saya Pak Hasan Madura ya tadi. Ya, saya melihat ini gak jauh beda sebenarnya dengan apa yang dimaksud dengan istilah Tuhan dalam Bible. Karena kalau menurut Alkitab, bahwa Tuhan itu adalah sebuah gelar yang dikenakan kepada seseorang untuk menghormatinya, bahkan bisa dikatakan untuk mentaatinya. Jadi kepada siapa seseorang taat, sebenarnya itu bisa menjadi Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau menurut tadi Pak Hasan tadi, itu istilahnya seperti ilah, ketika juga kepada hawa nafsu, itu akan menjadi Tuhan. Benar, saya sangat setuju dan saya juga tadi melihat itu sangat bagus. Memang begitulah sebenarnya pengertian Tuhan di dalam Alkitab, dan secara khusus dalam Perjanjian Baru, Tuhan itu juga disebut Tuan, karena Tuhan selalu bicara juga di satu sisi adalah ketika ada Tuhan atau Tuan berarti tempat di mana untuk taat. Jadi pemahaman yang disampaikan Pak Hasan tadi, saya setuju bahwa istilah Tuhan itu bisa dikenakan kepada siapapun, di mana kita harus mentaatinya. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan supaya mentaatinya lebih dari siapapun. Berarti dialah yang menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya, dialah tempat di mana semua orang harus mentaati. Dari semua yang harus ditaatinya, Yesuslah tempat yang harus pertama melebihi yang lain untuk ditaati. Jadi kira-kira closing statement saya nggak begitu mau panjang lebar, dan juga bagi teman-teman Kristen mungkinnya juga akan ikut live di Zoom ini, untuk tidak salah memahami keberadaan saya masuk dalam diskusi ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa saya tidak mewakili kekristenan, dalam hal ini agama Kristen, tidak mewakili denominasi manapun, karena saya tahu Yesus tidak membawa agama dan Yesus tidak membawa denominasi. Jadi kira-kira itu statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rema yang sudah membuka diskusi juga. Tenang ya Bapak ya, kita berdiskusi ini dengan baik, tidak ada hujatan dan tidak ada apapun. Jadi mengalir saja, sampaikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Begitu kiranya. Terima kasih. Sekarang kita maju ke sesi bertanya dan menjawab antar narasumber. Tetapi karena Akang Yuda sudah hadir di tengah-tengah kita, mangga saya persilakan kepada Akang Yuda untuk mengambil alih kembali. Terima kasih. Mangga Kang Yuda. Oke, terima kasih Bu Neti yang telah membuka acara selesai sesi pertama, yaitu opening dari masing-masing narasumber. Menarik tema malam ini tentang adakah indikasi tentang Tuhan Yesus ya? Karena tadi sudah dijelaskan sudah selesai sesi pertama, sesi opening, dan dari dari Pak Hasan Madura yang opening statement pertama, maka di sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu Neti ya. Ya, betul. Mangga. Dan ya, karena Pak Hasan sudah opening pertama, maka
yang dipersilakan untuk bertanya duluan itu dari ya, yaitu Pak, siapa namanya, Pak? Rema, Bapak Rema, ya. Pak Rema. Dipersilakan Pak Rema untuk memberikan pertanyaannya yang pertama kepada Pak Hasan Madura dengan durasi waktu yang diberikan kepada Anda 1 menit dan maksimal 2 kali bertanya. Waktu akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak Rema. Ya, 1 menit, oke, 1 menit, terima kasih. maaf, 1 menit waktunya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya tadi saya udah ngomong sama yang mengirim WA saya ya. Saya sebenarnya tidak sedang bertanya tentang Al-Quran. Saya sedang mempersiapkan diri untuk jawab Alkitab, Bible. Cuma memang saya secara khusus memang tidak begitu mempelajari tentang Al-Quran. Tetapi ya nggak apa-apa karena ini sesi harus bertanya. Bisa nggak dijelaskan tentang porsinya Nabi Muhammad dengan Allah lah istilahnya dalam Muslim? Siapakah yang sebenarnya harus lebih ditaati? Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rema yang telah memberikan pertanyaannya. Intinya siapa yang harus ditaati gitu ya, Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nanti akan dijawab sama sama Pak Hasan Madura. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel Muslim kami. Yaitu yang pertama channel resmi kami yaitu ISDN Studio Channel. Kemudian Nyom Channel, Yai Haidar Aqua Channel, terus Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, dan kemudian bagi teman-teman yang ingin menonton acara ini bisa dilihat secara langsung di YouTube yang telah saya sebutkan namanya. Dan bagi yang ingin memberikan kritik, saran, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN ini, silakan hubungi call center kami, yaitu +1 463 600 9009 melalui WhatsApp. Dan bagi yang ingin masuk atau bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Dan untuk teman-teman netizen yang berada di live chat, jika ingin meminta link Zoom, itu bisa minta di kolom chat ya, atau mungkin bisa ke channelnya Pak Yai Haidar Aqua Channel, karena di situ kolom chat, link Zoom-nya sudah tersedia tersemat di sana ya. Oke, lanjut ke acara selanjutnya, untuk Pak Hasan Madura bisa dipersilakan untuk memberikan jawabannya dengan waktu yang diberikan kepada Anda 5 menit seperti biasa. Dan waktu akan mulai berjalan pada saat Bapak mulai berbicara. Silakan Pak Hasan Madura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Menurut saya ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena saya tidak ingin di sini ada hujat menghujat gitu ya. Karena di sini adalah diskusi. Siapa Nabi Muhammad SAW dan Allah, siapa yang lebih ditaati? Nah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 itu dijelaskan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Di situ jelas dikatakan Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul dan telah berlalu seorang rasul rasul-rasul sebelumnya gitu. Artinya di sini Nabi Muhammad ini hanyalah seorang utusan Allah. Dan juga dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-44 kalau nggak salah ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bukanlah bapak dari salah satu kalian. Walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan wa khataman nabi, yaitu penutup para
para nabi. Itu sudah jelas ya. Ketika Bapak bertanya siapa yang harus lebih ditaati, semua utusan itu adalah misinya menyampaikan firman Allah. Ketika kita mengikuti Rasul sudah pasti mengikuti Allah Subhanahu wa taala, karena seorang Rasul ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat Rasul ini tidak mungkin dia itu berbohong, tidak mungkin dia itu sombong, dan tidak mungkin dia itu berdusta. Itu yang melekat pada diri seorang utusan. Karena manusia yang disebut dengan seorang Rasul ini adalah manusia pilihan Tuhan gitu. Nah, siapa yang lebih dominan mentaati? Di dalam ajaran Islam, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Nah, di sini taat kepada Allah dinomorsatukan, kemudian disusul dengan kalimat wa ati Rasul, dan kemudian taat kepada seorang Rasul gitu loh, Pak. Nah, ini dalam Al-Quran sungguh sangat jelas di sini, Pak, gitu loh. Pertama dikatakan taat kepada Allah, yang kedua kemudian susul dengan kalimat wa ati'ur rasul, dan taat kepada seorang utusan. Bahwa seorang utusan ini membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus kerjakan gitu loh. Ketika Rasulullah berpesan bahwa itu wajib dilakukan, maka saya sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW wajib mengikuti perintah-perintah yang datang dari Allah. Sedangkan Rasul Nabi Muhammad SAW dia hanya menyampaikan sebatas apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Quran ini gitu loh, Pak. Itulah penjelasan saya, siapa yang lebih ditaati dalam Islam, Allah atau Rasul gitu. Maka urutannya sudah jelas, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul, karena Rasul itu adalah yang menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini aja jawaban saya. Ya, masih ada 1 menit. Oke, karena tadi bertanya tentang siapa yang ditaati antara Allah dan Rasul, maka saya kira itu mudah-mudahan ini saya ini Bapak bisa memahami atas apa yang daripada saya tersebut gitu loh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan Madura telah memberikan jawabannya yang bagus pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Hasan Madura untuk memberikan pertanyaannya juga kepada Pak Rema ya, Pak Rema. Pertanyaan yang pertama Pak Hasan, untuk Pak Rema, dengan waktu yang diberikan 1 menit seperti biasa, maksimal 2 kali pertanyaan, dan waktu akan berjalan pada saat Pak Hasan Madura mulai berbicara. Silakan Pak Hasan. Terima kasih, karena ini adalah Yesus ada indikasi Tuhan, maka saya akan bertanya kepada Bapak Rema begini. Yang saya ketahui, firman berubah menjadi manusia, sehingga di Yesus ini dikatakan Tuhan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah sesuatu yang berubah itu abadi? Karena kita, Bapak Rema dan saya ini sama-sama sepakat bahwa Tuhan itu abadi gitu. Nah, apakah dengan berubahnya seperti itu disebut abadi gitu loh, Bapak Rema?
Nah, segala sesuatu yang berubah itu apakah itu abadi menurut Bapak Rema gitu? Itu aja simpel sih sebenarnya, karena saya tidak mendapat jawaban ini. Ya itu aja pertanyaannya. Oh, iya, oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hasan Madura. Maka akan selanjutnya akan dijawab sama Pak Rema. Maka dipersilakan untuk Pak Rema memberikan jawabannya yang pertama ya. Dengan waktu yang diberikan kepada Pak Rema itu 5 menit, sama seperti Pak Hasan Madura. Dan waktu akan dimulai pada saat Pak Rema mulai berbicara. Silakan Pak Rema. Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Jadi kalau kata berubah, apakah Tuhan yang abadi bisa berubah? Mungkin yang dimaksud Pak Azan ini berubah menjadi manusia gitu ya. Jadi kalau menurut Bible, Allah itu ya sama. Saya betul. Dari sudut pandang juga Muslim bahwa Allah itu maha kuasa. Kalimat maha kuasa di sini suatu bahasa yang nggak bisa dibatasi oleh pola pikir manusia yang terbatas. Manusia itu terbatas, udah pasti tidak bisa memberikan suatu kesimpulan tentang Allah itu yang tak terbatas. Jadi kalau Allah itu yang abadi, apanya sih yang abadi? Kalau mulut kekristenan itu, yang abadi itu ya tetap kuasanya gitu loh. Kuasanya apa? Kuasa untuk bisa menjadi apa saja. Dia bisa menjadi manusia. Dalam hal ini Yesus menjadi manusia. Jadi kuasanya itu salah satu, dia bisa berubah jadi apa saja yang dia inginkan. Bukan yang kita pikirkan. Karena terkadang manusia kan menganggap, berpikir nanti bisa jadi negatif ya. Contoh, Allah berarti bisa menjadi sesuatu yang kotor gitu ya. Bukan. Kita nggak bisa mengarahkan ke sana kan. Kita nggak menghormati sebagai Allah di situ nantinya. Jadi Allah bisa berubah dan menjadi apa saja. Dan dia juga bisa kembali kepada yang semula. Karena Allah itu suatu personally yang tidak bisa diukur. Sekali lagi, tidak bisa diukur kuasanya. Oleh sebab itu, dia diberi gelar maha kuasa. Dan dia bisa menjadikan apapun. Dan dia bisa menjadi seperti yang disahkan. Dia bisa menjadi sesuatu di luar logika manusia. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan ini. Apakah Tuhan yang abadi bisa berubah? Bisa. Tapi ada sesuatu yang permanen dalam hidupnya, yaitu dalam hal mengasihi manusia. Tidak ada dusta dosa dalam dirinya. Dan Allah tidak bisa berbuat dosa. Pribadi Allah itu tidak bisa berbuat dosa. Karena memang dia tidak bisa, bukan tidak mampu, memang tidak ada karakter di sana. Jadi kalau dia sekali lagi, apakah Tuhan abadi lalu tidak bisa berubah? Dalam hal mana? Kalau berubah menjadi manusia, pasti dari apa saja dia bisa. Kira-kira begitu Pak, makasih. Iya, masih ada 2 menit Pak Rem. Mungkin ingin ditambahkan sedikit. Kayaknya bisa di stop aja. Mungkin ada pertanyaan kedua barangkali. Oke, baiklah. Kalau begitu diwakaf ya waktunya. Oke, timer. Ya, oke, terima kasih. Itu dia tadi jawaban dari Pak Rema yang cukup ini ya, ternyata cukup singkat ya kalau menurut saya. Karena masih tersisa 2 menit lah. Tapi itulah Pak Rema sepertinya baik hati mewakafkan waktunya. Dan selanjutnya kita kembali ke Pak Rema, tapi bukan untuk memberikan semua jawaban dari Pak Rema atau meminta jawaban, melainkan Pak Rema akan memberikan pertanyaan kedua kepada Pak Hasan. Maka dipersilakan untuk Pak Rema memberikan pertanyaannya yang kepada Pak Hasan dengan durasi waktu 1 menit, 2 kali pertanyaan maksimal, dan waktu akan berjalan pada saat Pak Rema mulai. Dipersilakan Pak Rema.
Oke, pertanyaan saya ya mungkin agak umum ya. Cuma perlu saya langsung pernyataan dari rekan yang ada di dan ini. Karena kita bicara tentang diksi. Dalam hal ini secara personal tentang Yesus. Ada saya dengar dan saya baca di dalam Quran bahwa kisah Nabi Isa itu identik dengan Yesus. Jadi pertanyaan saya, apakah Isa yang di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus yang di dalam Bible? Nah, itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rema yang telah memberikan pertanyaannya. Pertanyaan yang benar umum ya kata Pak Rema katakan tadi. Yaitu apakah Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus yang ada dalam Bible? Oke. Sebelum kita masuk ke Pak Hasan Madura, saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel Muslim kami, yaitu yang pertama resmi kami ISDN Studio Channel, kemudian di channel Nyam Nyam Channel, Yai Haidar Apa Channel, Nyaji Metal Channel, Hasan Madura Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, dan mana lagi ya? Sahabat TV Channel dan juga Penegak Islam Channel. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa di-subscribe channel-channel yang telah saya sebutkan, dan bagi teman-teman yang ingin menonton acara ini bisa dilihat secara langsung di YouTube manapun, di channel-channel YouTube manapun. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi partisipan, bisa minta link Zoom-nya di kolom chat ya. Apalagi teman-teman yang berada di live chat. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber seperti yang sedang berlangsung pada saat ini, maka teman-teman bisa catat nomor call center kami yang berada di atas di kolom chat, di kolom layar, atau akan saya sebutkan nomornya, yaitu +1 463 60 9009 melalui WhatsApp. Ya, call center 421 463 699 9009. Dan bagi yang ingin masuk bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam undangan. Oke, kita kembali ke acara, yaitu di mana Pak Hasan akan memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Pak Rema ya, tentang apakah Isa dalam Al-Quran sama dalam Bible, sama dengan Yesus yang ada dalam Bible. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan Pak Hasan berikan jawabannya 5 menit, dan waktu akan dimulai pada saat Bapak berbicara. Silakan Pak Hasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menjelaskan ini ya. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan saya, berarti itu datang dari saya sendiri. Karena manusia itu tempatnya kesalahan. Nah begini Pak, setelah saya pelajari tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran, dia itu mempunyai ibu yang bernama Maryam, dan juga tidak mempunyai ayah, dan juga tidak disalib. Dan kemudian saya pelajari tentang Yesus, itu hal yang sama, dia itu ibunya Maria, tidak punya ayah, dan juga tapi di situ dikatakan disalib. Ini hanya perbedaan di sini. Tetapi kalau menuju konteks pada konteksnya, artinya pada pribadinya, dia itu menurut saya adalah pribadi yang sama gitu loh Pak. Cuman itu menyebut dengan bahasa yang berbeda aja gitu loh Pak. Menurut saya itu insya Allah
mudah-mudahan ini benar, menurut saya itu sama. Karena menurut Islam itu di situ dikatakan di situ adalah jangan manggil manggil Tuhan dari salah satu yang tiga. Nah, kepada siapa yang merujuk kalimat manusia yang dituhankan ini, Pak? Kalau bukan kepada Yesus itu sendiri gitu. Nah, dalam kalau saya melihat kepada Fir'aun yang dituhankan, maka ini tidak cocok gitu loh, Pak. Fir'aun itu siapa? Raja. Dia itu apa ya? Punya orang tua gitu loh. Sedangkan satu-satunya orang yang dituhankan dan dari Bani Israel itu adalah merujuk kepada Yesus itu sendiri gitu loh. Dan saya tidak pernah menemukan selain daripada Yesus gitu loh, Pak. Maka saya simpulkan di sini, insya Allah mudah-mudahan jawaban saya ini benar. Maka Nabi Isa dan Yesus adalah orang yang sama, walaupun ada perbedaan pendapat gitu loh, Pak. Terima kasih, itu aja. Iya, masih ada 2 menit 50 detik Pak Hasan. Iya, karena pertanyaannya apa ya, menurut saya apakah sama? Sebenarnya 1 detik pun juga bisa menjawab hal itu. Untuk itulah saya coba berusaha menjawab selama 2 menit gitu aja. Oke, mungkin ingin lebih... Saya infokan. Ya, baiklah, terima kasih. Sepertinya narasumber malam hari ini sangat baik hati semua ya. Pada menginfakkan waktunya soalnya. Terima kasih juga untuk Pak Hasan Madura yang telah memberikan jawaban yang sangat singkat sekali ya, sama seperti Pak Rema tadi ya. Mungkin ingin mempersingkat waktu juga, tidak masalah. Baik, kembali Pak Hasan untuk memberikan pertanyaannya yang kedua kepada Pak Rema. Pertanyaan yang akan ditanyakan Pak Hasan kepada Pak Rema dengan waktu yang sama 1 menit dan maksimal 2 kali pertanyaan, dan waktu akan mulai berjalan pada saat Pak Hasan berbicara. Silakan Pak Hasan. Oh iya, tadi Bapak Rema mengatakan Tuhan itu bisa jadi apa aja gitu loh. Nah, sebenarnya di sini kalau Tuhan itu berubah, Pak, itu Maha Kuasa ini tidak akan bertabrakan dengan sifat abadi Tuhan itu sendiri, Pak. Bapak tahu kan, sudah mempelajari tentang abadi itu apa, Pak? Kalimat abadi ini tidak berubah, Pak. Gitu. Berubah aja itu tidak dikatakan abadi. Nah, saya belum mendapatkan jawaban di sini. Mohon Bapak jelaskan, karena sifat Maha Kuasa Tuhan itu tidak bertabrakan dengan maha abadiannya. Ketika kuasa abadinya hilang, tidak seperti itu, Pak. Gitu. Abadi dan kuasa ini tetap melekat pada diri Allah gitu loh, Pak. Pada diri Tuhan itu sendiri. Ketika disebut Maha Kuasa, keabadiannya tidak hilang gitu loh, Pak. Ketika Yesus menjadi manusia, maka keabadiannya hilang di sini, Pak, karena berubah gitu. Nah, segala sesuatu yang berubah menurut prinsip saya tidak layak untuk dituhankan gitu loh, Pak. Karena tidak abadi gitu loh. Mohon penjelasannya, Bapak ini belum menangkap jawaban Bapak. Itu Pak Hasan Madura. Ya, mungkin Pak Rema bisa mengambil ya, bisa mengambil menangkap apa yang ditanyakan sama Pak Hasan Madura ya. Baiklah Pak Rema, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Waktu yang disediakan kepada Bapak 5 menit sama seperti Pak Hasan tadi. Pak Rema tadi bisa menangkap ya pertanyaan dari Pak Hasan Madura ya? Bisa. Oke, baiklah. Dipersilakan Pak Rema untuk memberikan jawabannya selama 5 menit. Oke, saya memang akan jelaskan. Karena ini bicara dari prinsip, dari sudut pandang Alkitab ya. Karena yang dipertanyakan tentang Yesus, dan Yesus itu hanya ada di dalam Bible. Makanya Bible yang akan menjawab. Jadi keabadian ini, Yesus itu sebenarnya begini. Yesus itu adalah personally yang kedua dalam istilah Allah dalam kekristenan. Jadi ada di sana Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Bapa adalah sumber dari mana Yesus dan Roh Kudus berasal. Walaupun mereka bertiga adalah personally yang abadi. Hanya yang maha kuasa di sana adalah Bapa. Itulah istilah yang disebut oleh Yesus.
Bapa. Bapa ini adalah sumber dan juga misterius. Tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa Bapa ini karena hanya Yesus yang mengenal. Karena itu Yesus berkata tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Dan Bapa dan anak ini sudah ada di alam keabadian. Itu bisa dilihat nanti baca dalam Amsal 8 ayat 22 sampai dengan 31. Jadi Yesus ini yang berasal dari Bapa, inilah yang menjadi manusia. Yesus, tadi sedikit saya ralat ya, memang ada salah tadi silap saya. Yesus bukan maha kuasa. Yesus bukan maha kuasa, tapi dia memiliki kuasa. Karena kuasa Yesus itu berasal dari Bapa. Oleh sebab itu Yesuslah yang menciptakan surga dan bumi. Dan Yesus ini kuasanya berasal dari Bapa. Yesus inilah yang menjadi manusia atas perintah Bapa. Itu bisa dilihat dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus ini diperintahkan untuk menjadi manusia dalam rangka seperti Bible katakan untuk penebusan dosa gitu. Itu kemarin judul apa kita ya. Cuma karena menurutku judul itu kurang menantang bagi saya. Karena apa yang akan saya sampaikan tentang Yesus dalam diskusi kita ini, saya yakin berbeda dengan diskusi-diskusi yang lainnya. Saya tetap percaya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi personally ini berbeda. Yang Maha Kuasa itu Bapa. Itu sebab Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Yesus inilah yang menjadi manusia. Yesus ini ketika ada di surga, dan manusia sebenarnya adalah makhluk abadi. Oleh sebab itu manusia gak bisa musnah, berbeda dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Ketika binatang mati lenyap, tumbuh-tumbuhan mati lenyap, walau bersama-sama hidup. Bedanya manusia memiliki kehidupan, karena itu berasal dari Yesus sendiri sebagai sumber keilahian untuk segala penghuni surga dan bumi. Jadi Yesus ini yang menjadi manusia. Dia yang abadi, berkuasa, yang menciptakan surga dan bumi dan segala isinya. Dia inilah yang menjadi manusia, menjadi pribadi yang tidak lagi punya kuasa. Sama seperti manusia, sama seperti kita-kita ini. Perbedaannya hanya kelahirannya itu tidak seperti manusia umumnya. Tapi untuk dirinya sendiri sudah sama persis dengan manusia. Sama persis artinya semua yang kelemahan manusia ada dalam dirinya. Sekali lagi bedanya Yesus itu murni. Keberadaannya, kedatangannya, kelahirannya, hasil karya Bapa di surga. Kalau manusia kita ini hasil karya orang tua kita. Kalau Yesus tidak. Makanya cobaan Yesus itu kudus. Karena tidak lagi tercampur oleh keinginan manusia. Yesus itu datang ke dunia murni keinginan Allah. Tidak ada keinginan manusia di sana. Yang ada hanya keinginan Allah murni 100% atas kehadiran Yesus di bumi ini. Dan memang begitulah rencana Tuhan Bapa untuk rangka penyelamatan manusia. Jadi, apakah Tuhan Yesus abadi? Dia abadi tapi menjadi memaknakan tubuh yang fana. Abadi yang mananya? Kepribadiannya. Ya seperti kita abadi. Makanya istilah kita ada surga dan neraka. Ketika manusia mati, kalau tidak ke surga ya ke neraka kan gitu. Berarti kita ini sebenarnya nggak mati. Yang mati itu tubuh ini, fisik. Itulah pembatasan kita terhadap perbedaan kita terhadap Bapa, atau istilah kami itu Bapa yang di surga, sumber utama dari mana Yesus datang, dan Yesus menjadi sumber surga dan bumi. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Pak Rema, waktunya tepat sekali, pas banget selesai waktunya. Terima kasih yang telah memberikan jawabannya yang bagus sekali dari perspektif Pak Rema ya. Dan sekarang waktunya untuk Pak Rema memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Pak Hasan Madura. Namun sebelum itu, saya akan kembali mengingatkan bahwa acara ini kembali disiarkan secara langsung di channel-channel muslim kami, yaitu yang pertama channel resmi kami yaitu ISDN Studio Channel, kemudian Nyom Nyom Channel, Ngaji Mental Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, dan
bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa di subscribe ke channel-channel ini, dan bagi yang ingin nonton bisa dilihat di channel-channel yang telah saya sebutkan. Dan bagi teman-teman, baik itu partisipan yang ada di sini atau yang berada di live chat, yang ingin memberikan kritikan, saran, atau masukan, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN ini, silakan hubungi call center kami, yaitu +1 463 600 900 melalui WhatsApp, atau mungkin teman-teman bisa bisa men-save nomor tersebut yang ada di channel resmi ISDN kami yang nomornya tersemat di layar atas ya. Oke, kita kembali kepada Pak Rema. Silakan Pak Rema untuk memberikan pertanyaannya yang terakhir kepada Pak Hasan Madura dengan durasi waktu 1 menit 2 kali bertanya, maksimal 2 kali bertanya, dan waktu akan dimulai pada saat Pak Rema mulai berbicara. Silakan Pak. Oke, langsung ke pertanyaan saya tentang tadi pernyataan Pak Hasan Madura bahwa Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama, cuma ending yang berbeda. Saya percaya tidak akan mungkin ada cerita orang yang sama, tapi bisa ending berbeda. Berarti something wrong, ada yang salah. Pertanyaan saya, yang mengatakan bahwa Isa itu diserupakan menjadi, ya istilahnya si Yudas ya, kalau tidak salah. Siapa yang menyatakan itu? Rasulkah atau Allah itu sendiri yang menyatakannya? Atau pendapat pribadi seseorang? Karena bagaimanapun kalau itu pribadi seorang, manusia bisa salah. Tapi kalau dari Allah sendiri menyatakan, tidak akan pernah salah. Karena saya terus jujur, saya tidak begitu mengikuti, tidak membaca Al-Quran. Makasih. Oke, terima kasih Pak Rema yang telah memberikan pertanyaannya. Jadi siapakah kira-kira yang berbicara mengenai bahwasanya yang diserupakan itu? Apakah Allah, ataukah Rasul, atau pendapat pribadi? Dipersilakan untuk Pak Hasan Madura langsung memberikan jawabannya. Mudah-mudahan dengan jawaban ini Pak Rema bisa mendapatkan jawaban dari Pak Hasan. Oke Pak Hasan Madura, waktunya 5 menit seperti biasa dan akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak Hasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak Rema tanyakan kepada saya, apakah yang mengatakan itu Allah atau pendapat seorang Rasul atau siapa? Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Wa ma qatalahu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Tetapi orang yang diserupakan di sini kan begitu, Pak. Nah, kalimat ketika kita mencerna kalimat diserupakan ini secara global gitu, Pak. Maksudnya di sini masih membutuhkan atau harus kita gali gitu loh. Karena Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Satu kalimat di dalam Al-Quran, subbihalahum, ini bisa mencetak ratusan buku gitu loh. Nah, inilah keindahan bahasa di dalam Al-Quran gitu loh. Ketika kalimat subbihalahum itu seperti ini, Pak. Misalkan gini, ada seorang polisi. Polisi ini salah tangkap gitu loh, Pak. Salah tangkap misalkan. Salah tangkap, kemudian orang itu ditangkap, ternyata yang ditangkap itu bukan orang lain. Ini termasuk kategori diserupakan juga gitu loh, Pak. Jadi di sini tidak diterangkan secara detail agar supaya Al-Quran ini menjadi membuat kita itu bereaksi, otak kita itu bekerja gitu loh, Pak. Jadi dengan adanya kalimat ini, orang itu bisa menggali sehingga otak kita ini bisa berenergi gitu loh, Pak. Kalau Allah menjelaskan secara detail, maka tidak ada fungsinya otak kita gitu loh. Untuk itulah dalam Al-Quran ditegaskan afala taqilun. Gunakan akalmu gitu loh, Pak. Nah, Bapak tadi mengatakan Yesus itu saya tambahkan ya. Juga Bapak mengatakan tadi Yesus itu hanya hasil karya Tuhan atau hanya hasil karya Bapak. Nah, di sini berarti Bapak ini beranggapan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan gitu loh, Pak. Karena Bapak mengatakan Yesus hanya hasil karya Bapak gitu. Nah, kemudian Bapak juga mengatakan Bapak juga mengatakan
yang Yesus ini tidak maha kuasa gitu. Nah, kalau Yesus tidak maha kuasa, juga Yesus ini merupakan sebuah ciptaan, maka menurut saya tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan gitu loh, Pak. Karena hanya ciptaan, tidak ada bedanya dengan kita. Kita pun tidak mati, Pak. Hanya jasad kita yang disiksa, yang ini, Pak. Roh kita, roh saya ini tidak akan pernah ditangkap oleh siapapun gitu loh, Pak. Apa bedanya dengan Yesus gitu loh, Pak? Gak ada bedanya. Artinya di sini Yesus, saya, Bapa ini sama. Konteksnya sama, Pak. Ruhnya Bapa tidak akan bisa disentuh oleh siapapun. Jasadnya Bapa yang akan ditangkap gitu. Sementara ruhnya akan bebas tetap gitu. Ketika ruh itu meninggalkan Bapa, hanya karena meninggalkan Bapa, ruh Bapa ini, maka Bapa disebut mati gitu loh, Pak. Sebenarnya tidak mati ruhnya gitu loh, Pak. Nah, disinilah Yesus, saya, dan Bapa tidak ada bedanya gitu loh, Pak. Seandainya Yesus hidup di era sekarang, kita jalan-jalan di mall, pergi bertiga, sama posisinya gitu. Cuman bedanya Nabi Isa ini adalah seorang Rasul yang dimuliakan, adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh, Pak. Bedanya di situ, Pak. Karena di dalam Islam diajarkan perbedaan manusia ini bukan dari jabatannya, bukan dari apapun. Perbedaan itu ditinjau dari takwanya. Gimana kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan manusia dengan dengan seorang rasul gitu. Karena seorang rasul itu pastilah manusia pilihan gitu loh. Artinya terbaik di masa itu gitu loh. Segala manusia itu baik. Tetapi yang terbaik adalah seorang Rasul itu gitu loh, Pak. Makanya disebut manusia pilihan yang tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah melakukan sesuatu hal-hal yang menyimpang itu loh, Pak. Mungkin cukup sampai di sini sana penjelasan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak juga bagi semua orang yang mendengarkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hasan Madura. Terima kasih telah memberikan jawabannya yang bagus sekali. Masih tersisa berapa tadi ya? Masih tersisa ada 40 detikan lah. Baik, sekarang waktunya untuk Pak Hasan Madura memberikan jawabannya terakhir. Jawaban terakhir yang akan diberikan kepada Pak Rema. Jadi dipersilakan untuk Pak Hasan Madura memberikan pertanyaan. Pertanyaannya dengan waktu yang disematkan adalah 1 menit dan maksimal 2 kali pertanyaan. Dan waktu akan berjalan pada saat Bapak mulai berbicara. Dipersilakan Pak. Pak Hasan. Pak Hasan Madura. Pak Hasan Madura. Oh ya. Halo, ya. Begini, saya... Iya betul. Tadi Bapak mengatakan Yesus itu hanyalah sebuah karya Bapak. Nah, kalau mengacu kepada sebuah karya, berarti itu ciptaan. Ibarat saya membuat sebuah karya, maka karya saya itu bisa dikategorikan sebagai ciptaan saya. Gitu. Maka ketika Yesus dikatakan karya Bapak, maka Yesus tidak layak disebut sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak masih menuhankan Yesus sementara Yesus Anda anggap sebuah karya gitu loh, Pak? Alam semesta ini juga karya Bapak loh, karya Tuhan gitu, karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya harus menuhankan alam semesta? Tidak, karena itu hanyalah berupa karya Tuhan gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak hanya menganggap Tuhan pada sebuah karyanya, hasil karyanya? Seharusnya Bapak menuhankan sesuatu yang berkarya saja gitu. Tidak boleh menggandeng dengan yang lain gitu loh. Kenapa Bapak bisa menuhankan Yesus gitu loh? Nah, itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Hasan Madura. Itu dia tadi pertanyaan dari Pak Hasan Madura yang akan dijawab sama Pak Rema ya. Namun sebelum itu kita kembali iklan dulu teman-teman. Ya, saya sedikit infokan bagi teman-teman yang menonton acara ini bisa disimak secara langsung ya di channelnya. Saya langsung loncat saja, yaitu channel yang sedang berlangsung ini adalah channel ISD Studio channel, yaitu channel resmi kami.
yaitu juga dari Nyom Nyom Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Ngaji Metal Channel, Nyom Nyom Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, Hasan Madura Channel. Nah, itu channel-channel yang telah saya sebutkan yang sedang menciarkan acara ini, yang sedang live ini. Dan teman-teman bisa bergabung di channel manapun yang jika ingin nonton acara ini, dan teman-teman jika ingin memberikan kritik, saran dan masukan atau mengajukan diri menjadi narasumber di Zoom ISDN ini, maka silakan hubungi call center kami +1 463 600 900 9 melalui WhatsApp. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi partisipan, link Zoom ini tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Dan mungkin teman-teman bisa alternatifnya bisa ke channelnya Pak Yai Haidar Aqua Channel, karena di sana linknya sudah tersematkan di deskripsi. Baik, kita langsung ke acara. Balik lagi ke acara, back to acara. Silakan untuk Pak Rema memberikan jawaban terakhirnya, karena sebentar lagi kita masuk sesi ketiga ya Pak, sesi battle. Dipersilakan untuk Pak Rema langsung memberikan jawabannya yang terakhir dengan waktu yang disematkan kepada Anda 5 menit dan akan berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak. Oke, langsung. Kenapa Yesus kami harus tuhankan? Karena posisi ketuhanan itu telah dialamatkan kepada Yesus. Karena istilah Tuhan dalam kekristenan sebenarnya adalah tempat di mana orang harus taat. Sama seperti kata Tuhan dan Tuhan dalam bahasa yang sama, yaitu kurios dalam terjemahan Perjanjian Baru Yunani. Tuhan adalah tempat di mana seorang taat. Ketika ada Tuhan, maka ada hamba. Hamba bicara orang yang taat, Tuhan bicara tempat di mana orang taat. Jadi Yesus itu, walaupun dia sebagai karya pertama dan terakhir oleh Bapa, ingat Yesus disebut gelar juga Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya dia yang pertama sekaligus yang terakhir, karya Bapa. Dan ketika Bapa yang disebut Maha Kuasa, dia menjadikan Yesus itu sempurna. Jadi kalau istilah yang saya bisa paham, mirip seperti di klon. Klon itu adalah sesuatu makhluk yang identik, yang genetik, yang identik. Genetik yang identik sama persis. Jadi Yesus itu sama persis dengan Bapa. Bapa itu Maha Kuasa, dia bisa menciptakan apa saja, bahkan dia menciptakan semua makhluk menjadi sempurna seperti dirinya. Justru itulah bukti kemahakuasaan Bapa itu sendiri. Dan Yesuslah karya pertamanya dan terakhirnya. Dan Yesus diberi otoritas untuk menciptakan surga dan bumi. Yesus, sekali lagi, Yesus yang menciptakan surga dan bumi itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia itu? Kalau merujuk di ayat 1 dan 2, itu adalah Yesus. Jadi kalau bahasa dia diganti, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 memang dikatakan di situ orang bahasa dia. Siapakah dia? Itu Yesus, karena dia itu adalah firman. Yohanes 14 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Lalu karya Yesus ketika ketika Yesus menjadi manusia, dia sempurna manusia. Jadi tidak ada lagi kuasa otoritas dia kuasa itu karena sudah menjadi manusia murni. Walaupun ada beberapa pemahaman saudara-saudara saya seiman Kristen bahwa Yesus itulah adalah Bapa sendiri, Yesus itu sendiri, memang itu bahasa yang membingungkan. Karena dalam Yohanes 5 ayat 26 jelas dikatakan, Yohanes 5 ayat 26 dikatakan bahwa Allah mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan dia memberikan hidup kepada anak dalam hidupnya sendiri juga. Jadi Yohanes 5 ayat 26, sebentar saya akan buka. Di sana dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti pribadi yang berbeda. Jadi Yesus itu walaupun dia yang di karya Bapa, tapi bukan karya-karyaan begitu. Sempurna, punya kuasa. Sebab itu Yesus yang menciptakan sorga dan isinya dan para malaikat, dan dia juga menciptakan bumi dan segala isinya, apapun itu. Dan Yesus yang menciptakan ini menjadi manusia oleh karena perintah Bapa yang punya otoritas Maha Kuasa. Jadi Yesus ketika di bumi,
Bagaimana dia mengadakan mujizat? Karena dia diurapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bicara kuasa Allah Bapa. Yohanes Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan diberi kuasa. Jadi Roh Kudus itu yang mengurapi Yesus sehingga dia mengadakan banyak mujizat. Demikian juga tertulis dalam Lukas 4 ayat 18 dan seterusnya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu dia mengurapi aku. Jadi Yesus itu menjadi manusia murni, tetapi ketika dia taat sampai mati, diangkat. Diangkatlah Yesus menjadi Tuhan untuk segala makhluk. Kalimat Tuhan di situ sekali lagi tempat di mana semua orang harus taat. Karena ketika Yesus taat sampai mati, dia diberi karunia, anugerah oleh Bapa untuk menjadi orang yang berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan, Yesus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Berarti hanya Yesuslah tempat di mana orang taat. Kalau mau masuk ke sorga harus taat kepada Yesus. Dan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Allah yang mengangkat dia menjadi Tuhan, artinya tempat di mana semua orang makhluk harus taat kepadanya. Karena dia yang sekarang diberi otoritas berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi ketuhanan Yesus bukan terjadi tiba-tiba, bukan diangkat manusia, tapi Bapa sendiri yang memberikan karunia kuasa itu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Rema yang telah memberikan jawabannya yang bagus juga, dan ini adalah jawaban terakhir ya. Dan tidak ada lagi tanya jawab karena di sesi ini sudah berakhir dengan jawaban dari Pak Rema. Tetapi bukan berarti berakhir semua acara, karena kita berakhir sesi saja. Sesi kedua ini sudah berakhir. Dan kita akan masuk ke sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini yaitu sesi battle. Kedua narasumber akan diasah dan diuji kemampuannya dalam meramu argumentasinya. Dan di sesi ini juga topiknya akan dikerucutkan dari sesi-sesi sebelumnya supaya bisa lebih tajam lagi. Dan diharapkan kedua narasumber jangan sampai keluar dari rule, baik itu keluar dari topik atau menghujat masing-masing sesembahan ataupun personal attack ya. Baik, waktu yang diberikan kepada kedua narasumber adalah 20 menit dan akan dimulai dari sekarang. Dan jangan sampai ada ini ya, saling menghina ya. Kalau ada menghina akan saya hentikan. Silakan. Dimulai. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Bapak tadi mengatakan alfa dan omega. Ini saya merasa tersentuh dengan kalimat itu, Pak. Tetapi seandainya misalkan gini, Pak. Seandainya saya mengatakan saya ini alfa omega, apakah Bapak percaya? Oh, enggak percaya lah, Pak. Apakah Bapak Rema percaya? Karena perkataan Yesus. Alasannya, Pak? Karena Yesus sudah berkata, segala perkataanku roh dan hidup. Artinya apa yang dikatakan Yesus itu semua benar gitu. Dan makanya saya katakan di Amsal 8 ayat 22, dari situlah dimulai. Dimulai tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Iya, saya paham itu, Pak. Ya. Enggak, kalau masalah itu saya paham, Pak. Enggak, persoalannya di sini adalah kalimat alfa omega itu sendiri, apa itu menurut Bapak? Alfa dan omega itu kan abjad Yunani. Jadi itu istilah kalau bahasa abjad Indonesia ya, apa itu A dan Z. Yang awal dan yang akhir, karena diterjemahkan ya, juga nanti ada di situ alfa, yang awal dan yang akhir. Makanya Yesus dikatakan alfa dan omega, yang awal dari Bapa dan yang sekaligus yang akhir. Karena tidak ada yang datang lagi dari Bapa. Nah, di sini kecuali Yesus secara personally, pribadinya ya. Iya, secara kalau begitu, Pak, saya ini dari Tuhan juga loh, Pak. Saya ini dari Tuhan akan kembali ke Tuhan juga, Pak. Apakah Bapak percaya kalimat itu? Iya. Saya juga dilahirkan, tapi faktanya dari Bapa, dari Tuhan, dari Allah akan kembali kepada Allah gitu loh, Pak. Iya. Kalau Anda mengatakan alfa omega hanya seperti itu, maka semua orang itu alfa omega, Pak. Kalau pemahaman Bapak seperti itu, gitu. Enggak, beda. Tapi faktanya Yesus dilahirkan, manusia dilahirkan juga, gitu loh, Pak. Gini, maka saya berkatakan, kenapa? Tapi semuanya memang dari Allah. Kenapa? Yesus dari Allah, iya, gini, Pak. Yesus dari Allah, saya juga dari Allah. Yesus kembali kepada Allah, saya juga akan kembali kepada Allah, gitu loh, Pak.
Tidak ada bedanya, Pak. Roh Yesus tidak mati, roh saya tidak mati juga, Pak. Maksudnya begini, Pak. Maksud gini. Kalau dikatakan Alfa dan Omega, langsung itu sumber secara langsung. Jadi kalau kita ini bukan langsung dari Allah, karena kita ini juga produksi dari orang tua kita. Jadi sarananya itu orang tua kita. Beda dengan Yesus, dia nggak punya sarana, dia langsung datang dari Bapa. Itu sebabnya dikatakan dalam Amsal 8 ayat 2. Apakah rahim itu bukan sarana, Pak? Menurut Bapak, rahim itu bukan sarana. Maka saya bilang Bapak, kalau berangkat dari Amsal sarana 8 itu kan sebentar, Pak. Ini personalinya ya. Personalinya. Jadi kalau dalam Bible, Yesus itu sudah ada dulu baru menjadi manusia. Beda saudara dan saya. Kita dulu tidak ada, Pak. Tapi dari mana Bapak mengatakan Yesus sudah ada dulu? Yesus itu gak ada sebelum dilahirkan, Pak. Makanya saya bilang Amsal 8 ayat 22, kalau ini bicara Bible, kalau kita pertanyakan Yesus yang di Bible, biarkan Bible itu juga yang jawab. Kan kira-kira gitu. Kalau nanti Bible itu dijawab oleh kitab yang lain, pasti lari. Jadi Amsal 8 ayat 2 jelas dikatakan, sebelum surga dan bumi diciptakan, aku telah lahir. Kalimat lahir jangan diterjemahkan dengan sempit ya, karena istilah lahir itu kan ada atau muncul atau hadir, bisa banyak itu. Jadi dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 31 dikatakan di situ ada istilah langit. Sebenarnya bahasa langit dalam bahasa Ibrani itu sahmayim, yang artinya sorga. Dan sebelum bumi diciptakan juga dikatakan aku telah lahir. Jadi di alam keabadian sebelum sorga dan bumi ada, ingat sebelum sorga dan bumi dan isinya ada. Begini, Pak, saya sudah paham itu, Pak. Nah, jadi pribadi Yesus ini, kita merujuk kepada Alfa Omega tadi, Pak. Itu disitulah istilah. Kalau saya misalkan begini, Pak, misalkan begini, Pak. Maaf, saya potong dulu. Begini, Pak, misalkan ada orang yang mengatakan Hasan itu adalah Alfa Omega. Telah ada sebelum sesuatu itu ada. Itu tertulis secara orang lain menuliskan seperti itu. Apakah Bapak percaya begitu aja tanpa mengecek fakta-fakta yang ada dalam diri saya, Pak? Gini. Oke, saya paham. Apakah maksud ketika Anda membaca sebuah bacaan, misalkan membaca sebuah tulisan, apakah Bapak itu percaya begitu saja setelah membaca tulisan tersebut tanpa Bapak mengecek diri saya? Karena setelah Bapak mampu mengecek diri saya, ternyata Hasan itu tidak Alfa Omega, karena Hasan itu ada sejak dilahirkan ke dunia ini. Kan seperti itu, Pak. Berarti Hasan ini, tulisannya ini tidak cocok kalau ditujukan kepada Hasan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi gini, begitu juga Yesus kan gitu, Pak. Kalau beda, kalau Yesus kita sebentar. Jangan potong dulu, Pak. Ini betul. Nanti itu tanggapi. Sebentar gini, Pak. Ketika Bapak mengatakan begini, Pak, Yesus itu membaca sebuah tulisan, mungkin Bapak harus juga mengecek kepada manusianya, pribadinya ini, apa benar Alfa Omega? Kata Yes, berarti bukannya awal karena lahir, gitu loh, Pak. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu adalah ciptaan. Segala sesuatu yang disebut ciptaan tidak pantas disebut Alfa Omega, gitu loh, Pak. Oh, gini. Ya, coba silahkan Bapak tanggapi. Kalau kita bicara tentang awal, berarti sebelumnya dia tidak ada. Nah, itu penting. Awal. Kalau ada sesuatu yang berawal, berarti dia pernah tidak ada. Makanya kalau istilah dalam Ibrani ada disebut Melkisedek. Kalau menurut saya Melkisedek itu itulah Bapa yang menjadi manusia, karena gelarnya tidak berawal dan tidak berakhir. Itu beda. Dibedakan ya. Gelar tidak berawal dan tidak berakhir itu dikenakan baru kepada Bapa, itu lebih pas. Tapi Yesus yang awal dan yang akhir. Mendingan pindah ke Melkisedek aja, Pak.
Enggak, kita kan bicara Yesus ini, Pak. Bicara Yesus. Jadi Yesus itu personal pribadi Ya, silakan, yang silakan. berawal dan berakhir. Artinya dia yang awal sekaligus yang akhir yang datang dari Bapa. Tapi sebelumnya pernah tidak ada. Kapan kita nggak tahu. Karena ini terjadi di alam keabadian di mana hanya Bapa yang tahu. Dan terakhir Yesus, karena dia berasal dari Bapa. Itu sebabnya berkata, Bapa, engkau berikan kemuliaanmu kepadaku sama seperti sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Dia cerita dalam doanya, personalinya ya, pribadinya. Kalau tubuhnya itu memang kan proses itu semuanya. Ya, itu fana, yang fana semua kita manusia. Iya, kita gini, Pak. Yesus Kita itu, gini, Pak. Begini, Pak. Kan saya sudah paham maksud Bapak. Gini, ketika orang diberi nama, orang misalkan Bapak ini ketika lahir diberi nama Rema gitu loh. Nah, ini nama ini bukan rohnya Bapak loh ya. Nama Rema ini adalah menyangkut masalah kedagingan gitu loh, Pak. Karena apa? Agar orang-orang sekitar itu dengan mudah memanggil Bapak ini. Ketika saya mengatakan, Pak Rema, bisa leher di kepala ini bisa menoleh gitu loh, Pak. iya, Bukan kan nama gini, ruh itu, Pak. Tetapi Alpha, iya, Omega. sebentar, Pak. Ini Itu bukan nama, Pak. Enggak, Itu sebentar, bukan Pak. nama. Itu gelar. iya, saya tahu itu, Pak. Enggak, maksudnya nama Yesus itu, Pak. Yesus Nama ini Yesus sama itu dengan diberikan. Bapak Rema. Gini, nama Iya, nama diberikan- daging itu, Pak. Iya, ngetar ya. Itu nama kedagingan itu, Pak. Bukan. Beda kalau istilah Kristen Loh, kok kedagingan bukan, Pak? sama istilah gini, Bapak kan kita Ketika bicara misalkan- dari sudut Alkitab ini. Sebentar, jangan dipotong dulu. Menurut Iya, Alkitab, terus. kedagingan Coba. dan daging itu beda. Keinginan daging itu dan kedagingan itu beda karena kedagingan itu bahasa konotasinya negatif. Nah, ini kan dari bahasa Alkitab, jangan salah paham nanti orang-orang Kristen. Oh, ya daging aja. Jadi Ya, nama daging kita aja, bilang daging lagi aja. nih, nama untuk manusia. Nama untuk manusianya diberikan Yesus, tapi personalinya, pribadinya itu loh. Pribadinya itu sudah ada sebelum surga dan bumi dan isinya tidak ada. Dia sudah ada. Dan hanya dia yang ada pada masa itu. Sebabnya dia setelah menjadi manusia, dia menetapkan aku Alfa dan Omega. Dia mau menjelaskan aku yang awal, yang akhir. Artinya dia memang punya asal gitu loh. Punya asal. Kalau ada satu berawal, berarti dia punya sumber. Makanya saya katakan tadi, Bapa adalah sumber dari Yesus. Dan Bapa misterius. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa Bapa itu kecuali Yesus. Makanya Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Anak dimaksud situ Yesus dia sendiri. Jadi kalau dibilang dia bilang Alfa dan inilah, Omega, Pak. dia sendiri yang memberi gelarnya. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya sebelum menjadi manusia. Gitu. Dia tahu siapa dirinya. Dia sendiri kan yang memberi gelar, Pak. Diri Iya, sendiri karena- kan, Yesus sendiri yang memberi gelar kan, Pak ya. Kenapa saya percaya Ibarat itu? saya memberi gelar pada diri saya sendiri gitu loh. Akhirnya gini, Apakah kenapa saya Bapak percaya? percaya begitu saja membaca itu? Kan gini, kisahnya kan sudah jadi beda. Tanpa Kalau Bapak melihat- yang mengatakan, kan gini, saya akan jelaskan. Kenapa saya mempercaya itu? Karena Yesus Iya, berkata, saya paham maksud Bapak. sama seperti gini, Pak. Kita ini kan bicara tentang termasuk iman ya. Arti kalau definisi Kristen iman itu mempercayai Iya, betul. sesuatu yang Itulah walaupun kenapa kita karena di sini Bapak ini berbicara iman, makanya saya tadi mengatakan Sama kenapa seperti Bapak Bapak. melihat tulisannya langsung percaya tanpa mengecek, Sama seperti Bapak mempercayai tanpa Al-Quran. mengecek gitu loh. saya gini, saya Iya. justru karena cek. Karena Saya saya nggak- cek, kalau saya makanya percaya saya. Karena saya cek lah kan perkataan di sini, Pak. Yesus. Kalau Al-Quran dianjurkan afala ta'qilun, menggunakan akal, logika, menggunakan akal. Tuhan memerintahkan umat Islam agar supaya menggunakan akalnya gitu. Justru Karena karena tanpa itu, akal, Pak. orang tanpa akal. Saya ulangi, kenapa Yesus itu masuk akal? Kenapa? Dia berkata, aku Alfa dan Omega. Lalu, kenapa dia berani berkata? Mau dimasukkan di mana, Pak? Begini, Pak. Di dalam Mau Amsal dimasukkan tadi. dari mana? Sementara lah kan Yesus lahirnya itu ketika dari Maria itu, Pak. Itu secara daging, Pak. Sama. Secara daging. Saya itu Pak, lahir sebentar. di era sekarang gitu, Pak. Pak, tapi Nah. Bapak sebelumnya tidak ada gitu loh. Bapak tuh nggak ada dulunya ketika Bapak di dalam rahim. Loh, kok Bapak nggak ada?
Oh, nggak ada, Pak. Dalam kekristenan Roh saya itu dari Allah, Pak. kan gini. Roh saya ini dari Allah kembali kepada Gini. Allah gitu loh, Pak. Bapak kan mempertanyakan Sama. tentang Bible. Bapak mempertanyakan Babel kan? Bible, biarkan Babel yang jawab. Kalau Enggak, Bapak punya jawaban sendiri, mempertanyakan. justru karena itu. Bukan, Bapak Pak, mempertanyakan. saya tidak tapi mempertanyakan menjawab. Bible. Pak, saya Bapak tanya, tapi Bapak yang jawab. mempertanyakan. Anda kan Bapak Alfa Omega. Jawaban Bapak tidak sesuai dengan Alfa Omega itu karena Yesus ada awalnya juga ada akhirnya gitu loh, Pak. Itu kan gini, bukan Alfa Bapak- Omega gitu loh. Bapak pertanyakan kan, Alfa dan Omega itu apa? Yang awal dan yang akhir. Kenapa ada istilah awal dan akhir? Itu kan bicara bahwa dia satu-satunya. Itulah makna awal dan akhir. Satu-satunya, kan gitu dia. Akulah yang awal, aku yang akhir. Berarti bicara hanya dia satu-satunya. Apa yang dimaksud dengan dia satu-satunya? Ya kalau cuma pengakuan, saya bisa, Loh. Pak. Pak, kalau begitu, kita sudah bukan diskusi tentang Tuhan, Pak. Kita nanti masuk ke ranah jadi mirip ateis kita gitu loh. Karena Bapak kalau bicara tentang Al-Quran, saya langsung juga kenakan dengan istilah itu. Bapak udah kena batunya nanti, istilahnya jadi pedang bermata dua gitu loh. Silakan. Jadi bagaimana Bapak tahu isi Al-Quran? Bapak tanyakan? Kenapa Bapak bisa terus percaya isi Al-Quran? Al-Quran yang saya baca tiap hari itu Al-Quran, Pak. Itu Iya, sesuai kenapa dengan Bapak logika percaya? saya, Pak. Makanya saya percaya. Kan logika Bapak yang mempercayai. Karena sesuai dengan logika. Karena Iya, sesuai dengan akal maksudnya logika begini. saya gitu loh, Pak. Logika Bapak sesuai. Ya oke, nggak masalah. Saya juga sama. Ya. Logika saya mempercayai itu. Jadi nggak bisa istilahnya logika Bapak mewakili logika semua makhluk manusia, kan kira-kira begitu nih. Nah, Jadi saya inilah. Bapak kan Nah, menurut pertanyakan begini, Pak. nih. Iya, sekarang kalau begitu pemikiran pendapat Bapak, apakah sesuatu yang baru lahir itu disebut Alfa Omega, Pak? Kan sudah saya katakan, personalnya, pribadinya itu loh. Jadi gini, inkarnasi kalau Iya, istilah walaupun dalam pribadi saya kan begitu, Pak. Makanya dalam kekristenan manusia itu pernah tidak ada. Kapan dimulai ada? Ketika mulai dalam kandungan. Kalau Yesus, dia sudah ada di dalam bukan abadi. ini, Pak. Lah, itulah Manusia kenapa mau dalam beda. kekristenan, Padahal intinya sama, Pak. enggak, beda Pak, beda. Karena Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu. Faktanya loh, Pak. Faktanya sama, Pak. Faktanya itu Enggak. sama. Itu fakta kan menurut Loh, kok enggak? persepsi Kenapa? Bapak. Maksudnya, Itu persepsi Bapak. Oke lah, saya hidup pahami. apa? Bapak kan mempertanyakan. Begini, Pak. Menurut logika Bapak, saya jawab. Iya, Menurut logika saya yang saya mempertanyakan. pahami menurut Bible. Makanya saya katakan, siapakah Yesus Ternyata itu? logika Bapak tidak cocok dengan Alfa dan Omega gitu loh, Pak. Itu kan persepsi Bapak. Berarti logika Bapak yang salah di sini. Gini, Bapak Iya, nggak kan bisa karena tidak mengatakan cocok logika dengan kalimat Bapak itu. Alfa dan Omega. Makanya saya jelaskan, apakah arti apa Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Berarti bicara tunggal. Satu-satunya gitu loh. Itulah makna yang terkandung di Tidak dalamnya. butuh ruang dan waktu juga sebenarnya, Pak, gitu loh, Ya Pak. memang di Ternyata Yesus keabadian butuh ruang dan enggak ada. waktu. Di keabadian tidak ada ruang dan waktu, Pak. Makanya saya katakan Yesus sudah ada di keabadian. Kita nggak tahu karena dijelaskan secara singkat walaupun implisit di dalamnya, di dalam 8 ayat 22, Yesus itu yang disebut aku sudah ada bersama dengan Tuhan Yehova di sana. Sudah ada sebelum waktu, ruang dan waktu ada. Dia sudah ada sebelum ruang dan waktu, sebelum sorga dan bumi ada. Dia sudah ada. Itu ininya, Pak. Itu faktanya. Sedangkan Yesus kan kelihatan. Kalau sesuatu yang pribadi kelihatan, itu bisa Yesus kita pribadi yang analisa. tidak. Yesus dalam pribadi Amsal tadi itu yang katakan aku itu kan sudah ada, aku itu bicara sudah ada personalnya pribadinya. Ini yang menjadi manusia inkarnasi, dia masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau Yesus sudah ada kalau Yesus sudah ada di masa lalu, tentu mulai dari Abraham, Musa dan seterusnya itu pasti akan menyembah Yesus, Pak. Tapi faktanya nggak ada yang menyembah Yesus tuh.
Enggak, karena Yesus datang dalam pribadi manusia. Orang memang nggak mengenal dia. Dia kan Katanya dikenal sudah sebagai roh. ada sejak dulu. Iya, Pak. pribadi itu. Iya, otomatis kalau dia datang- sudah dikenal kalau sudah ada, Pak. Enggak, justru banyak yang tidak mempercayai, walaupun ada mempercayainya. Terbukti ya murid-murid, kenapa orang-orang Yahudi itu muridnya orang Israel semua, jauh di Tulen semua itu. Percaya, banyak juga yang Apakah percaya. muridnya ada yang menuhankan Yesus, Pak? Menurut Bapak, apakah ada Ada. orang yang menuhankan Yesus? Iya, ada ya, Ibunya justru karena gitu. kan bicara ada. Ibunya menuhankan bicara Yesus gitu. Sekarang ini, Oh, ya, kalau bicara bertanya, ada. bicara Siapa, ada. Kalau bicara nanti secara Ah. spesifik lagi ibunya, ya kita bicara ada. Iya, Ada udah murid-muridnya. terangkan aja. Makanya Siapa? murid-muridnya itu menyembah dia. Walaupun Yesus Menyembah secara- maksudnya mengatakan apa yang murid-muridnya katakan, Pak? ketika Yesus mau naik ke surga, itu beberapa muridnya menyembah dia, Ya. atau menyembah sebenarnya